Tapi banyak orang bertanya, memangnya mau mengusulkan hak angket itu bisa apa sih, Pak Maru? Apakah bisa sampai mengubah hasil pemilu hak angket itu? Ya saya kira dari sisi apa yang dikatakan kalau ditemukan semua hasil pengawasan itu benar bahwa pelanggaran, kecurangan sistematis, meskipun keputusan di DPR itu adalah bersifat politik, tetapi itu menjadi bukti yang bisa dibawa ke MK untuk menyatakan yang melakukan pelanggaran diskualifikasi. Oleh karena itu kalau dari sisi kesulitan pembuktian di MK itu dengan tenggang waktu yang sangat sedikit itu sebenarnya membutuhkan suatu proses pengumpulan barang bukti seperti yang dilakukan kalau di dalam satu angket dengan satu penyelidikan yang memiliki kualitas juga, misalnya memanggil menteri di dalam hal kalau misalnya dipersoalkan apakah misalnya bansos atau BLT itu adalah dari anggaran APBN yang dipakai juga, dan ada bukti bahwa misalnya seperti yang disebutkan di gambar bahwa bantuan sosial itu ada gambar Gibran, dan kuantitas daripada alat bukti seperti itu yang diduga terstruktur sistematis masif itu bisa menjadi alat bukti yang sangat konkret di MK, menutup waktu atau tenggang yang terbatas di MK itu. Singkat cerita, output dari hak angket itu bisa menjadi bukti di MK. Ya, kalau ini bisa terjadi ya. Kalau terkejar gitu ya, secara timeline-nya ya. Tapi tidak hanya output ya, dalam proses kan ada pemeriksaan kan. Jadi siapa tahu tiba-tiba pemeriksaan ini menemukan sebuah fakta yang barangkali tidak bisa diungkapkan di tempat lain. Misalnya ini mohon maaf ya, misalnya dugaan keterlibatan aparat. Itu sejak lama kalau kita bawa ke Bawaslu, udah pasti cuma omong-omong doang, ya kan? Dibawa ke MK, nggak ada yang berani menjadi saksi. Karena itu kalau kita bawa ke DPR, nah DPR paling tidak dengan haknya ya untuk memanggil orang secara paksa dan kemudian gesture kelembagaannya itu bisa lebih menjamin. Oke, benar ya bisa kayak gitu ya. Soalnya ada juga yang bilang, ini mantan ketua MK juga yang bilang kalau sebetulnya hak angket itu ya ujung-ujungnya hanya gertak-gertak politik saja. Coba kita simak, ada cuplikan. Ini sahabatnya Pak Maru kan ya? Tidak hanya sahabat, kan? promotor. Coba kita lihat pernyataan dari Jimli Asyidiki yang menyatakan hak angket itu cuma gertak. Sambil ditampilkan ya, saya akan langsung tanya pendapat dari Bang Maman. Bang Maman, jadi benar nggak, pendapat nggak kalau hak angket itu cuma ya gertak-gertak politik saja, bakal sulit realisasi melihat konstelasi politik saat ini? Makasih Mbak. Pertama saya harus bilang itu hak konstitusi setiap anggota yang kita juga nggak bisa mengintervensi, dan juga itu menjadi hak konstitusi anggota dan hak konstitusi masing-masing fraksi. Karena dalam Undang-Undang MP3 dan Tatip DPR itu syarat untuk mengajukan hak angket itu 25 orang minimal, lebih dari satu fraksi. Itulah menjadi syarat usulan pertama. Lalu diketok dan disetujui di rapat paripurna. Nah, rapat paripurna itu dihadiri oleh setengah plus 1. Jadi artinya maksud saya itu adalah mekanisme pengajuan hak angket, itu satu. Lalu yang kedua, kalau terkait gertakan, waduh itu silakan ditanyakan kepada masing-masing partai yang mengajukan. Namun jadi bukan ditanyakan ke kita, kalau kita kan jelas positioning kita kepada aspek proses yang sedang berjalan. Tapi TKN Prabowo Gibran tidak merasa sedang digertak ya dengan hak angket itu, usul hak angket? Enggak, bagi kami begini, ini kan Mbak, ini kan ruang demokrasi Mbak. Yang setiap orang juga berhak menyampaikan ide dan pendapatnya. Saya pikir sah-sah saja, silakan saja. Silakan nanti kita berproses saja nanti di DPR gitu. Namun satu hal saya mau kembalikan begini. Sebetulnya apa sih yang menjadi isu besarnya? Isu besarnya kan masalah kecurangan. Gitu loh. Nah, kalau misalnya masalah kecurangan, sepemahaman saya selalu konsisten aja pada aturan main yang ada. Di setiap partai itu punya saksi. Dan di 01 itu kita tahu loh, saksinya itu militan loh, PKS loh. Ini udah jadi rahasia umum. Saksi-saksi PKS itu saksi-saksi yang luar biasa, cukup militan. Di 03 ada saksi-saksi PDIP. Yang kita tahu juga luar biasa terengginas juga saksi-saksinya PDIP itu. Jadi kalau mau melihat dari performance saksi yang mengawal di tiap-tiap TPS dari tingkatan TPS, desa, kecamatan, lalu kabupaten, provinsi, saya melihatnya hampir sulit ada celah gitu loh, karena diawasi nih oleh semua masing-masing saksi.
Nah begitu juga di kita, di fraksi 02 juga kita punya saksi. Di Partai Golkar juga kita menyiapkan, di Gerindra kita menyiapkan. Artinya maksud saya begini, dari aspek legislatif dan pilpres semua punya saksi. Ya. Yang dimana saksi itu menyaksikan proses perhitungan dan nanti ikut tanda tangan. Nah kalau misalnya ada permasalahan, ya menurut saya silahkan diajukan Baik. permasalahan-permasalahan ataupun potensi-potensi ataupun dugaan-dugaan kecurangan tadi. Itu satu ya. Oke, kita harus break ini, Bang Maman. Mekanisme yang ada itu yang kita ketahui ya Panwaslu Ya. apabila ada masalah administrasi, apabila ada praktik unsur kecurangan diajukan ke MK. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang dimunculkan wacana di hak angket. Ya. Pertanyaan sampai pada titik apa sih Iya. hak angket itu akan punya output kan gitu Makanya. sebetulnya. Nah, bagi saya justru kalau hak angket ini bergulir ini malah membuat menggeser substansi sebetulnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.